Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabir, saya dari kelas 11 MIA 7. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai wirausaha bidang konferensi energi. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu teknik konferensi energi. Teknik konferensi energi adalah teknik yang mempelajari dan merancang mesin, yang dimana mesin ini dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Nah, teman-teman, untuk sumber daya yang dibutuhkan pada teknik konferensi energi sama dengan yang lain, yaitu 6M, man, money, material, machine, method, and market. Nah, kemudian aneka produk konferensi energi. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memberikan 6 macam saja. Yang pertama, konferensi energi di bidang angin. Nah, konferensi energi di bidang angin ini sering disebut dengan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, di sini mungkin yang lebih kita ketahui itu kincir angin. Nah, pada kincir angin bergerak melalui kincir, yang dimana kincir ini berputar dan membangkitkan generator listrik. Nah, dari gerakan inilah kemudian generator bekerja dan menghasilkan listrik. Nah, untuk contohnya sendiri, mungkin sekarang sudah ada pembangkit listrik di Indonesia yang sudah dikembangkan, seperti yang ada di daerah Jeneponto dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pembangkit listrik ataupun konferensi energi di bidang matahari. Nah, konferensi di bidang matahari ini sering disebut dengan fotovoltaik. Nah, di mana energi matahari diubah menjadi energi listrik, di mana panas matahari langsung mengenai sel surya dan akhirnya terbentuk energi listrik dari energi panas tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pembangkit listrik tenaga air. Sama dengan pembangkit listrik tenaga angin, ini menggunakan turbin yang menggerakkan generator, di mana di sini air berperan penting pada aliran yang menggerakkan kincir tersebut. Kemudian yang keempat yaitu biogas. Nah, biogas adalah sejenis kotoran manusia dan hewan yang ditampung dalam suatu penampungan, kemudian diubah menjadi gas yang bermanfaat dan dapat menggantikan gas alam. Misalnya saja gas LPG yang kita pakai sekarang ini, sudah ada beberapa di bagian Indonesia yang memanfaatkan gas LPG yang berbahan dasar biogas. Kemudian yang kelima yaitu biomasa. Nah, biomasa ini adalah sejenis bagian tubuh hewan yang dipadatkan dan bisa digunakan sebagai bahan bakar. Misalnya saja pada pembangkit listrik tenaga uap dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu konferensi energi di bidang panas bumi. Nah, panas bumi ini salah satu energi alternatif yang terbarukan, dikarenakan panas bumi adalah energi dari inti bumi yang dapat dikeluarkan secara berkesinambungan. Kemudian dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, kemudian apa saja sih manfaat dari energi alternatif ini? Mengapa harus ada energi alternatif? Nah, salah satu contohnya yaitu menggeser pemakaian bahan bakar fosil, di mana bahan bakar fosil ini setiap hari, setiap tahun, dan setiap abad terus mengalami pengurangan yang cukup signifikan dikarenakan pemakaiannya yang digunakan secara besar-besaran. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi polusi udara, di mana energi alternatif ini berasal dari alam dan terbarukan, tidak seperti energi fosil yang mengeluarkan zat-zat berbahaya dari sisa pemakaiannya. Kemudian yang ketiga tentunya ramah lingkungan, dikarenakan tidak menimbulkan polutan. Dan yang terakhir dapat membuat lapangan kerja baru. Nah, itulah tadi macam-macam energi alternatif dan juga keuntungannya. Kemudian kita melangkah ke perencanaan administrasi usahanya. Nah, yang pertama itu menentukan jenis dan kualitas produk. Nah, tentu kita harus menentukan jenis dan kualitas produk. Bagaimana suatu produk bisa laris di pasaran.
tergantung dari apa-apa yang dipakai dan bagaimana spesifikasinya. Kemudian standar produksi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa suatu produk itu harus bisa ataupun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu administrasinya. Tentu untuk mengurus sebuah produk dibutuhkan administrasi usaha yang cukup, terutama pada teknik konferensi energi ini. Nah, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.